I'lam, ketahuilah olehmu, jadi Imam Ghazali, anna a'zama jazirin, yang paling besar jazir, yang mencegah kita anidzunubi, dari mengerjakan dosa. Yang paling besar sebab kita tuh mau berampih menggawi dosa, huwa adalah khaufullahi ta'ala, ada di hati rasa takut dengan Allah. Ini orang yang wani menggawe dosa tuh karena waktu itu takutan lawan Allah tuh kadada. Waktu itu tuh lalu timbul wani menggawe dosa. Maka mun ada rasa takutan lawan Tuhan, maka rasa takut itu mencegah kita dari mengerjakan dosa. Dan rasa takut ini sepaling ganal sebab yang menjadikan kita berhenti mengerjakan dosa. Karena takutan. Jadi siapa aja bila takutan, kayak kita tuh hendak ke WC bakami, WC di belakang rumah misalnya. Takutan, perasaan ada hantu, hakun bakami dalam kamarnya. Nah, jadi takut itu menghalangi kita dari sesuatu. Maka takut lawan Allah menghalangi kita dari mengerjakan dosa. Maka waktu kita mengerjakan dosa, seandainya di situ kadada rasa takutan, nah maka dihukumi oleh para ulama separuh imannya hilang. Karena takut itu bagian dari keimanan. Waktu itu tuh. Bahkan ada yang memadahkan waktu itu imannya kadada. Maka seandainya mati waktu itu, maka sangat dikhawatirkan mati meninggalkan iman. Waktu kita bermaksiat itu nah. Karena dianggapnya kadada berisi rasa takut, sedangkan takut itu bagian dari iman. Kenapa orang ketakutan dengan Allah? Karena ada kepercayaan. Apa kepercayaannya? Allah bisa menyiksa. Karena Allah tahu pang kita melihat bermaksiat, Allah bisa marah. Mana? Percaya Allah tahu, percaya Allah bisa marah, murka, percaya Allah bisa menyiksa, itu keimanan dan percayaan itu nah. Lalu kita takutan, nah berarti takut ini bagian dari keimanan. Ternyata kadada rasa takut, lalunya menggawe maksiat, maka dihukumi waktu itu kadada imannya lawan Allah. Makanya kita takut lawan Allah Ta'ala. Kalau kupina iman kita ini nah yang sudah yang turun naik nahnu kuat nahnu lamah. Nah, wayah bermaksiat pas hilang mati dalam keadaan suul khotimah, mati kada membawa iman. Maka mun imannya kadada lah dihukumi mati dalam keadaan yang iman kadada nih, dihukumi seperti orang yang kafir lawan Allah Ta'ala. Karena iman ini bang jadi kita anunya apa? Karcisnya anak kalau masuk surga tuh iman ada. Iman tak tinggal mati kada membawa iman. Maka kayak apa? Kaina menghadapi pengadilan Allah Ta'ala. Orang tersebut bigairi hisab juga mungkin. Bigairi hisab kada dihisab langsung kita mendaluur masuk neraka. Karena yang dihisab nih orang yang ada imannya. Orang kafir tuh kada dihisab lagi. Langsung mendaluur aja. Karena kada perlu dihisab, yang dihisab ini orang yang ada imannya di hati. Arti hisab itu dihitung mana amal baik berapa, mana amal jahat berapa. Supaya kayaknya keputusannya apakah masuk surga atau masuk neraka. Itu orang yang beriman non Allah yang melalui hisab ini. Amun imannya kadada, nang kaya orang kafir imannya kadada. Maka kadada lagi perlu dihisab. Apanya dihisab? Ini kada percaya. Nah, maka orang yang hilang rasa takut lawan Tuhan mati, maka diserupakan dia seperti orang yang kada beriman lawan Allah. Nah, ini kita khawatirnya nih. Tuhuknya pang beribadah hari-hari misalnya sembahyang, pas mati melacung iman. 70 tahun beribadah aja misalnya. Pas hari yang ke-70 tahun itu timbul misalnya menggawe maksiat. Kada ada rasa takutan lawan Tuhan nih. Hilang imannya waktu itu karena kada ada rasa takut. Mati kada membawa iman. Sama dihukumi seperti orang kafir gitu. Mandaluur gitu. Nah,
Jadi jangan meremehkan lawan maksiat kita tuh. Jangan meremehkan maksiat. Masalahnya bukan karena maksiatnya, murka Tuhannya itu nah. Tuhan syarik itu nah. Tuhan syarik. Maka bila Tuhan syarik ini, di antara yang kita khawatirkan iman tadi melacung. Nah itu yang kita khawatirkan. Jadi jangan sampai yang iman di dada rasa melayang. Nah, itu. Satu dulu tuh maksudnya. Maka ma'andak rasa takut lawan Tuhan tuh hukumnya wajib. Fardhu ain. Ma'andak rasa takut lawan Tuhan. Nah, apabila ma'andak setiap keadaan, bukan hanya wayah mengerjakan maksiat saja sebenarnya. Bahkan dalam ibadah pun harus ada rasa takut lawan Tuhan. Takut kalau kupina ibadah kun ini kada khusyuk, kada ikhlas, kada hudur, nah, dan lain sebagainya. Nah, ada rasa takut bahwa ibadahku ini kada diterima oleh Allah. Nah, maka takut itu termasuk bagian kewajiban hati narannya. Walaupun ada batas-batasnya. Jadi batas maksimal takut lah sampai kita itu kada lagi berpegang. Dua adalah batas maksimal rasa takut. Bila dua sudah ada di hati kita, berarti kita sudah bujur ma'andak rasa takut lawan Tuhan. Pertama, sampai kita bujur-bujur melaksanakan tugas kita sebagai hamba. Satu dulu. Jadi fungsi takut di hati ini nah, sampai kita bujur-bujur melaksanakan tugas kita sebagai hamba. Satu dulu. Buah dari takut. Jadi takut kita belum berbuat nangka itu belum lagi maksimal. Sampai kita bujur-bujur melaksanakan tugas sebagai hamba, itu fungsi takut. Amun yang kada ada rasa takut, ini satayuhnya aja menggawi tugas. Nah, tugas hamba banyak. Secara garis besar menuntut ilmu. Orang menuntut ilmu itu berarti ada rasa takut lawan Tuhan. Ini suruhan Tuhan, Bang. Mengerjakan kewajiban dengan menyempurnakannya, dipenuhinya syarat-syaratnya, rukun-rukunnya. Nah, ini karena ada rasa takut lawan Tuhan. Ini perintah, Bang. Imbah itu pulang dipenuhinya syarat-syarat supaya diterima. Nah jadi buah dari atau puncak atau ujung-ujungnya orang takutan lawan Tuhan, hawa dipadahakan sukses inya takutan lawan Tuhan, bahwa inya bujur-bujur melaksanakan tugas sebagai hamba. Satu. Nah yang kedua, sampai hatinya kada berpegang dengan ibadahnya. Nah, kalau nya bujur-bujur melaksanakan tugas sebagai hamba karena ada rasa takut, itu umum seluruhnya wajib nangka itu. Nah, karena bila inya makin belajar akan sifat-sifat Allah, makin bertambah takut. Karena Allah ini bila makin kita kenal, makin berwibawa sih dia. Nah, maka takut tuh makin bertambah. Sebagaimana harap pun makin berkuat juga. Nah, makin kenal dengan sifat-sifat Allah, bertambah rasa takut. Tapi bertambah juga rasa harap. Nah, takut ini sayap kiri, harap lawan Tuhan sayap kanan. Nah, kayak itu. Jadi ada yang gas, ada yang marimnya kita. Urusan gas itu ya harap, raja, rim itu ya khauf, takut. Makin pinando lawan Allah, makin bertambah-tambah takut, tapi bertambah-tambah juga rajanya, mengharapnya lawan Tuhan. Nah, kenapa kita takut? Padahal sudah menyempurnakan tugas sebagai hamba, tapi tetap rasa takut itu ada. Karena pengenalannya yang sempurna lawan Allah, bahwa Allah Ta'ala ternyata memberikan seseorang kenikmatan atau memberikan kepada seseorang siksa, itu sebenarnya murni hak pito sidin ya kita. Nah, hak pito nabi ati pito itu tuh haknya kita yang kada kau diganggu gugat lagi. Nah, memang hak sidin. Bila sidin tuh memberi lawan kita nikmat, memang sidin orang baik. Memang sidin Allah yang maha baik. Nah, bila sidin tuh misalnya hendak menyiksa, itu memang hak sidin. Nah, maka jangan sampai kita beranggapan Allah Ta'ala tuh kada mau menyiksa aku, misalnya lah,
kada mau menyiksa aku karena terhalang oleh amal ibadahku. Oh jangan, berarti membatasi kekuasaan Tuhan daratnya. Paham lah, ini tauhid pulang ini nah. Allah tuh mustahil menyiksa aku karena aku orang baik, terhalang lawan kebaikanku, berarti membatasi kekuasaan Allah. Paham lah, papalingannya pulang nah, inarannya melantaki paku di papan supaya pahamnya kita. Papalingannya nah, Allah tuh kada mungkin memberi aku rahmat, menolongi aku kalau aku ini misalnya jahat dan kayak ini. Nah ini pun membatasi juga. Allah tuh kada mungkin berbuat baik lawan aku kalau aku ini masih jahat dan kayak ini. Ini pun membatasi wilayah hak, kehendak dan kekuasaan Allah. Jadi kehendak Allah dan kekuasaan Allah itu mutlak, kada bisa dibatasi oleh apapun. Bila sidin berbuat baik, dasar sidin hendak. Maka itu, bila sidin berbuat ini, memang sidin hendak. Nah, ini disebut kekuasaan mutlak naranya. Bujur-bujur qiyamuhu binafsih, mampu dengan sendirinya, berkehendak dengan sendirinya, berkuasa dengan sendirinya. Nah, ini pengenalan kita lawan Tuhan kayak itu tuh. Harus sampai ke situ kita berpikirnya. Jangan sampai kita beranggapan amalku sanggup menghalangi siksa Tuhan. Kada bisa. Amal baikku sanggup masukkan aku ke dalam surga. Kada bisa. Nah, inilah. Jadi walaupun kita ini sudah menjalankan tugas sebagai hamba, karena kita takut lawan siksa Allah, nah, maka ada lagi takut yang lebih khusus lawan Tuhan. Makin kenal dengan Allah, makin takut lawan Allah. Kenapa? Karena Allah bersifat yang ke-21. Jaiz. Fi'lu kulli mumkinin au tarkuhu. Nah, ini pula. Itu menandakan bahwa Allah Ta'ala bujur-bujur maha agung, maha agung. Maka kalau kita kenal seperti itu, nah, tugas sebagai hamba sudah kita jalankan. Ya, kalau tugas sebagai hamba ini sudah kita jalankan. Lalu apa yang kita perpegangi untuk keselamatan kita? Kita berpegang terhadap rahmatnya Allah. Berpegang berharap kepada kasih sayangnya Allah. Jangan sampai kita mengandalkan perkara-perkara amal ibadah yang kita gawe selama ini. Nah, ini berlepas kita dari seluruhnya nih tuh. Nah, sebagaimana kita minum, jangan berpegang lawan banyu untuk hilang haus. Walaupun banyu tetap diminum. Nah, makanya Tuhan menyuruh bismillah. Hilang haus. Siapa yang menghilangkan haus? Allah. Makanya kalimatnya alhamdulillah ya pulang. Nah, mau minum itu disebut tugas sebagai hamba. Hati berpegang kepada kebaikan Allah, nah ini disebut ma'rifat namanya. Pinandu. Nah, maka kada pernah kita selamanya walaupun minum hari-hari kada pernah mengandalkan banyu. Sama kita beribadah nih hari-hari kada pernah mengandalkan ibadah. Karena yang bujur-bujur memberi bakas, itu adalah hanya zat Allah sakomplitnya. Sedangkan makhluk kita sudah pinando. Makhluk sifatnya aslinya 3. Asalnya kada ada dan mustahil ada dengan dirinya. Ada karena diadakan aja. Allah mengadakan bukti kebaikan Allah. Setelah ada bang la ta'thira li syai'in al kainat bi tab'i. Zat makhluk kada bisa memberikan hasil, kada memberi bekas, la ta'thir. Sifat kuat yang ada di makhluk la ta'thir juga, kada memberi bekas. Zatnya kada memberi bekas, sifat kemampuannya kada memberi bekas. Nah, apalagi amalnya kada memberi bekas. Kenapa kita mengandalkan amal kita? Nah, lalu kenapa kita menggawi amal? Tuhan menyuruh, itu aja. Tuhan menyuruh. Nah, mau menggawi suruh, ini disebut hamba. Nah, ada motif pendorong kita mau menggawi suruh karena takut lawan Allah. Nah, ini di sini posisi takut tuh, mau menyempurnakan tugas sebagai hamba, mau menyempurnakan suruhan-suruhan Tuhan karena takut. Lalu takut ini makin meningkat seiring meningkatnya pengenalannya lawan Tuhan.
Paham inilah rugi kada paham nih. Tuha sudah belum paham juga. Misal nangka itu, nangka ini nah. Jadi kita hari-hari baamal, yang kada baamal. Kenapa? Hamba bang, kurang suruhan. Tapi etikat dibujurakan. Etikat dibujurakan. Nah, apa etikat yang benar? Amalku, zatku, zat makhluk, sifat makhluk kada memberi bekas. Artinya kada mendatangkan hasil, kada berisi kemampuan untuk menyelamatkan diriku. Lalu siapa yang bujur-bujur kawa menyelamatkan aku, memberikan aku nikmat, memasukkan ke dalam surga? Hakikatnya adalah Allah. Maksudnya kebaikan Allah juga. Nah, amun nang kaya itu perasaan kita hilang sifat ujub. Nah, hilang sifat bangga lawan diri. Nah, ini hakikat khauf darahnya lawan Tuhan. Minum ya Tuhan, minum. Ada bang minum, Tuhan menyuruh. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan katakan jatuh Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kelihatan nak kebaikanku, kelihatan. Buktinya hilang haus. Alhamdulillah jasidin. Alhamdulillahirabbil alamin. Gitu. Nah, hari-hari hijab ibadah tapi hati lawan Allah. Nah,